Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, berterima kasih kepada Ustadz sudah berkunjung ke madrasah kami, ke pondok kami, jauh-jauh dari Salatiga ya Ustadz. Terima kasih banyak. Saya mewakili keluarga besar MA Ma'hid, saya berterima kasih banyak. Dan di sini ada mungkin bincang-bincang tentang ini, secara kayak podcast gitu ya Ustadz. Boleh, boleh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, nanti Ustadz bisa silahkan dimohon untuk menjawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung ya Ustadz ini. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa yang pertama kali menginspirasi Ustadz untuk menjadi seorang penulis? Yang inspirasi pertama kali, saya kemudian benar-benar berniat untuk menjadi penulis atau berdakwah dengan menulis adalah sejarah para ulama kita. Dulu waktu di pesantren gitu kan, ngaji kan kita kan, banyaklah kitab yang kita itu ngaji ya, mulai dari Takrib, ada Fathul Mu'in, ada hadis Bulughul Maram sebagainya itu sempat terpikir. Itu kan ditulis oleh para ulama kan. Wah, indah banget ya kok saya bisa nulis gitu. Saya bisa nulis, dicetak, kayaknya rasanya gimana ya gitu. Ada perasaan semacam itu, ada pengen gitu. Bagaimanapun kan ya mereka para ulama itu juga manusia kan gitu kan. Dan mereka bisa nulis saja. Kapan ya bisa nulis ya gitu. Ditambah kemudian saya ke Al-Azhar, Mesir. Sana gudangnya para ulama ya. Bahkan seperti Imam Suyuti kan zaman klasiknya dulu kan mereka juga belajarnya Imam Suyuti juga di Al-Azhar kan, dan para syekh-syekh itu di Al-Azhar itu juga menulis kitab yang kemudian diterbitkan. Guru besar ini ada muncul buku barunya. Rasanya kemudian semakin tahu kan bahwa kalau menulis itu kita menulis seandainya pun kita itu wafat, kita sudah tidak ada lagi dunia ini, tapi kalau ada karya masih tertinggal kan, orang masih bisa membaca apa yang kita pengen sampaikan kan, begitu kan. Jadi Imam Syafi'i gitu kan, dengan kitabnya Ar-Risalah itu, Imam Syafi'i memang sudah wafat, tapi Ar-Risalah masih bisa kita baca kan, begitu kan. Imam Suyuti udah wafat, tapi tafsir Jalalain masih bisa kita baca. Sama ada misalnya sastran-sastran misalnya An-Nafis udah wafat, tapi tulisannya tokohnya surau kami masih bisa kita baca. Itu mas, kemudian ini menulis. Untuk pertanyaan kedua Ustadz, kenapa novel Ustadz bisa diterima di semua kalangan dan ada pesan tersirat di dalamnya? Bagaimana cara menulisnya? Pertama, kenapa diterima ya, ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sebagai penulis itu berusaha agar kita bisa berkomunikasi dengan pembaca. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kalau sebuah cerita juga baik, itu pasti juga akan menerima. Kalau pesan tersirat pasti ada. Kita sebagai santri kan ingin menyampaikan sesuatu. Ya kan, kalau jujur aja ya, kalau novel-novel saya ini ya jujur aja ya, ini adalah pesan-pesan yang kita sampaikan, pesan-pesan dakwah. Karena ibaratnya belajar sekian tahun di pesantren, sekian tahun di Al-Azhar, saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan kan, ya kan? Dan menyampaikan itu nggak selalu di mimbar masjid, bisa juga lewat, menurut saya lewat cerita kita. Sebenarnya kalau pembaca karya saya itu juga sebenarnya sebagian itu sudah membaca isi kitab kuning karena kita sampaikan lewat novel gitu kan. Bagaimana cara membuatnya adalah yang pertama, kalau kalian menulis novel yang kemudian juga ingin menyampaikan pesan gitu, ya harus bikin sebaik mungkin. Cerita itu harus menarik, dan cerita harus up to date, artinya kekinian. Terus kemudian bikin sedetil mungkin sehingga pembaca seolah-olah berada di tempat itu ketika dia membaca. Kalau pesan yang disampaikan, pesan itu masukkan dalam cerita, ya, dalam dialog, dalam ini. Jadi nggak kemudian terkesan menggurui, karena beda antara novel sama buku khotbah.
Ya. Mungkin ada yang audiens yang mau bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Dua apa nih? Yang ingin memulai membaca. Oh, benar ada dia. Baca nih, ada cinta, ya kan? Ibu Abu Tauhid. Gitu. Ini anak saya udah hatam ya Abu Tauhid ini, ya kan? Karena novel-novel saya ini cocok untuk dibaca anak-anak remaja. Baca, ada cinta. Bukan novel yang termasuk berat gitu, bukan. Gimana? Kalau kan ada. Ini dibaca yang ringan, oke. Dibaca orang suka berat juga oke. Hah? Iya. Udah baca belum? Yang cinta juga pernah. Udah baca. Tapi Tauhid juga dibaca. Nanti kamu akan masuk ke dunia seorang ulama besar namanya Said Nursi akan ke Turki nanti bersama dengan ini baca di Habib Tauhid. Ini ada anak SMP itu ada dalam waktu 3 hari khatam Habib Tauhid pada setebel ini. Oh, kamu udah nggak SMP kan? Ya. Apalagi ada lagi? Ya kemudian apa saja yang kamu suka? Ya. Buku apa saja yang kamu suka selama itu baik baca. Ya. Ininya begitu. Yang paling penting di awal-awal supaya nanti habit membaca itu terbangun, kamu suka apa saja silakan baca. Ada seorang ulama terkemuka Indonesia dulu pernah jadi ketua MUI namanya Profesor Ali Yafi. Ya, itu ulama luar biasa ya, beliau pakar fikih dan sebagainya. Kemudian suatu kali berbincang-bincang, itu beliau itu dikenal sebagai orang yang suka banget membaca. Beliau itu mengawali membaca itu malah cerita silat. Jadi cerita silat Pinghu suka cerita baca, ya setelah baca lama-lama suka kan, baca lagi, akhirnya yang serius-serius akhirnya. Yang paling penting memang tumbuhkan baca. Orang kan pasti ada rasa malasnya. Mengatasi rasa malasnya. Oh, pakai ilmu satu mas. Dengar ini saya nih ilmunya nih. Kamu malas apapun pakai satu ilmunya. Ilmu pakso. Malas pakso. Malas salat pakso. Malas sinau pakso. Malas baca pakso. Itu ilmunya. Itu mesti ampuh. Ya, ingat dulu. Malas pakso. Ya, Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz. Apa mimpi terbesar yang masih ingin Ustaz wujudkan melalui dunia literasi? Saya masih menulis yang lebih banyak lagi, insya Allah. Sudah, cukup? Mungkin 4 pertanyaan, Ustaz, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Kami terima kasih banyak kepada Ustaz Habibur Rahman sudah berkunjung, sekali lagi sudah berkunjung di sini, meluangkan waktunya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak Ustaz. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati, terkisahku di antara